S39 menjadi CEO baru. Keesok paginya, Lily dan David sudah bersiap untuk ke kantor. Sementara anak-anak juga sudah menunggu mereka di meja makan. Kamu udah siap sayang untuk menjadi nyonya CEO di perusahaan papamu? Siap. Kamu harus kuat dan beri pelajaran untuk para pengkhianat perusahaan itu. Baik, tapi papi bakal ikut hadirkan. Iya. Nanti papi akan ikut. Pagi ini Lily terlihat berbeda dari biasanya. Biasanya Lily tampil kalem dengan sangat lemah lembut. Tapi pagi hari ini Lily harus bisa memerankan seorang wanita CEO yang dingin dan kejam terhadap pengkhianat perusahaan yang sudah sejak lama berada di perusahaan papanya. Anak-anak begitu kaget melihat penampilan mamanya pagi ini. Mama kayak ada yang beda. Iya ya, beda gimana sayang? Mama kayak wanita kejam gitu. Baim takut. Hehe jangan takut. Mama cuma bermain peran dan biasanya mama pakai daster ya di rumah. Hehe iya ma. Udah habiskan sarapan kalian dan kita segera berangkat. Setelah selesai sarapan Lily dan David mengantar anak-anaknya ke sekolah. Kemudian mereka pergi ke kantor Lily. Saat mereka sampai di sana, banyak mobil mewah yang sudah terparkir di parkiran kantor. Mami dek-dekan nih. Mami gugup. Mami harus mengalahkan rasa gugup Mami. Ini demi kebaikan kita semua. Papi gak ikut. Nanti papi nyusul. Sekarang Mami yang berperan penting. Ya udah Mami turun duluan. Lily turun dari mobil dan bersiap untuk masuk ke dalam ruang rapat komisaris. Lily diikuti dua ajudan yaitu anak buah David. Dengan langkah mantap Lily masuk ke dalam kantor. Semua karyawan yang melihat kedatangan Lily begitu kagum. Mereka tidak pernah melihat sebelumnya. Rapat sudah dimulai. Paman Jerry sebagai pimpinan perusahaan memulai rapat. Baiklah bapak-bapak rapat kita mulai pagi ini. Klitak. Maaf saya terlambat. Semua orang kaget dengan kedatangan Lily. Lily, kenapa kau kemari? Jika ada masalah lebih baik datang ke rumah. Bukan ke kantor. Di sini sedang ada rapat. Apa paman lupa? Kalau aku juga masih punya saham di perusahaan ini. Celaka. Jangan bilang Lily kemari ingin merebut perusahaan ini kembali. Aku tidak rela itu terjadi. Gumamnya dalam hati. Tentu paman tidak lupa. Tapi sebaiknya kau di rumah saja. Tak perlu repot-repot kemari. Nona Lily. Usia Anda masih 22 tahun seharusnya Anda di kampus melanjutkan kuliah Anda daripada harus di kantor. Papi kemana sih kok gak muncul-muncul? Terpaksa aku harus mengulur waktu nih, gumam Lily dalam hatinya. Aku kemari akan mendengar hasil laporan perusahaan ini. Nona, Anda terlalu muda untuk mengurusi perusahaan. Di usia Anda saat ini belum cocok untuk ikut dalam rapat komisaris. Kalian semua jangan lupa. Perusahaan ini papaku yang membangunnya dari nol. Jadi aku berhak ada di sini. Apa Anda lupa? Kalau Pak Rahman sudah meninggal sudah lama. Hei Lily beraninya kamu datang ke kantor papaku. Raisa baru sampai di ruang rapat dan memaki Lily. Raisa, kita ketemu lagi. Jangan banyak bicara di sini. Lebih baik kamu pergi dari sini. Raisa mengambil gelas berisi air dan menyiramnya kepada Lily. Biur, baju Lily menjadi basah. Raisa beraninya kau. Sudah ku peringatkan. Jangan pernah kamu datang ke kantor papaku apalagi bermimpi mengambil alih perusahaan ini lagi. Kamu lupa, siapa yang membangun perusahaan ini lagi setelah hampir bangkrut? Apa kamu bilang, perusahaan ini bangkrut karena pengelolaan campur tangan pamanlah penyebabnya? Semua DIAMMMMMMM. Jangan bertengkar di sini. Kalian tidak lihat di sini sedang ada rapat. Security. Cepat bawa wanita ini keluar dari sini. Raisa memerintahkan untuk mengusir Lily. Tidak ada yang bisa mengusirnya dari sini. Papi David. Lily menoleh ke belakang dan melihat suaminya baru saja sampai. Raisa terpana saat melihat David yang baru datang. David melangkah masuk ke dalam ruangan dengan aura menggetarkan semua orang. David berdiri di samping Lily. Dilihatnya wajah istrinya yang basah karena disiram air oleh Raisa. Tuan David, Tuan David kenapa kemari? Paman Jerry menyapa David dengan nada bergetar. Tuan David tahu hari ini ada rapat komisaris. Jadi beliau ingin mendengarkan laporannya.
Kenapa bisa begini? Siapa yang melakukannya? David menatap Lily. Tuan David, sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Putri saya tidak sengaja melakukannya. Lily, tolong jangan diambil hati perbuatan adikmu. Papi, boleh mami pinjem sapu tangan papi? Papi, habislah kita. Aku baru tahu kalau Nona Lily ada hubungan dengan Tuan David, bisik-bisik para pemegang saham yang tadi membuli Lily. Maaf Tuan, saya gagal mendidik anak saya untuk dapat bersikap sopan. Raisa, cepat minta maaf pada kakakmu. Raisa gak mau pa. Raisa gak salah. Dia pantas mendapatkan itu. Kau minta maaf atau papa akan mencabut semua fasilitas untukmu. Papa Raisa berbisik kepada anaknya. Apa? Raisa begitu kesal saat papanya menyuruhnya minta maaf kepada Lily. Namun dia tidak ada pilihan lain lagi. Aku minta maaf. Raisa keluar dari ruangan itu dengan kesal dan dipenuhi rasa kebencian terhadap Lily. Sekali lagi saya minta maaf atas nama Raisa. Paman gak perlu repot-repot minta maaf seperti itu. Ini bukan salah paman kan? Tapi Raisa anak paman. Dan salah kami telah memanjakannya sedari kecil. Tuan David saya akan menyuruh Raisa untuk meminta maaf kepada Lily dengan baik. Semua terserah kepada CEO baru perusahaan ini. CEO BARUUU. Iya, Nyonya Lily akan menjadi CEO baru di perusahaan ini. Tapi atas dasar apa Tuan? Lily hanya memiliki saham kecil di perusahaan ini. Mana bisa dia menjadi CEO di sini? Lagian usia dia masih muda. Dia tidak pernah mengelola perusahaan. Memang saham Lily kecil di perusahaan ini tapi mulai detik ini saham saya akan dialihkan kepada istri saya yaitu Ibu Lily. Hah, semua orang kaget mendengar pernyataan David. Semua pemegang saham tidak berani untuk menentang David. Bisa-bisa perusahaan mereka akan bermasalah jika berani menentang perintah David. Rapat pun telah usai digelar. Semua pemegang saham membubarkan diri. Lily ikut David kembali ke kantornya. Akhirnya selesai juga ya Pi. Siapa bilang selesai? Ini baru permulaan Mi. Mami akan lebih sering menghadapi kondisi seperti ini. Asalkan Papi tetap di samping Mami. Mami yakin semua masalah bisa teratasi. Itu namanya Mami memanfaatkan Papi dong. Mami harus bisa belajar mandiri untuk menjalankan perusahaan Mami. Papi akan mensupport Mami dari jauh. Iya Jaya Pi. Oke. Mami janji Mami akan belajar mandiri dan membereskan masalah perusahaan. Mami akan mendempak orang-orang yang sudah merugikan perusahaan. Bagus. Tapi Mami harus hati-hati sama mereka. Iya Pi. Mi. Papi kangen sama Mami. David mendekat ke arah Lily dan mulai menggodanya. Pi ini di kantor loh. Jangan macem-macem. Tenang kantor ini punya Papi. Gak ada yang berani masuk ke ruangan Papi tanpa seizin Papi. Tangan David mulai merajalela. Jangan di sini Pi. Terus di mana? Di toilet? Atau di kursi? Di rumah? Lily terus menahan suaminya agar tidak berbuat nekat. Papi gak bisa nahan kalau harus pulang. Pak David jadwal meeting sebentar lah. Dodi sekretaris David nyelonong masuk ke dalam ruangan. DODI. David menghentikan kegiatannya dan menutup Lily dengan badannya saat Dodi masuk ke dalam ruangannya. Ups maaf Pak. Sepertinya meeting akan ditunda. Saya permisi. Dodi langsung ngacir keluar dari ruangan David saat melihat David yang tengah bercumbu dengan istrinya. Papi. Kan Mami udah bilang. Ini di kantor Pi. Iya maaf Mi. Dodi gak akan buka suara. Tenang aja. Mami tunggu di sini. Papi ada meeting sebentar. Nanti kita pulang setelah meeting dan melanjutkan yang tadi di rumah. Kap, David mengecup pipi kanan istrinya. Dan pergi keluar untuk meeting. Sebelum ke ruangan David menyuruh Dodi untuk memanggil Gita agar menemani Lily di ruangan David. Lily menunggu David sambil memainkan ponselnya di sofa. Cekelik, Lily. Gita. Masuk Git. Kamu cari Pak David ya? Enggak. Aku malah disuruh nemenin kamu di sini sama Pak David. Oh gitu. Kamu lagi gak kerja ya? Ada kerjaan sedikit sih. Cuma nanti aku kerjain lagi. Kamu ngapain sendirian di sini? Tadi aku sama Pak David.
Tapi dia ada rapat jadi aku disuruh tunggu sampai dia selesai rapat di sini. Oh, jadi sekarang kamu di rumah aja ya? Aku ngurus perusahaan papaku Git sekarang. Tapi sementara aja sih. Kalau masalah sudah beres perusahaan akan dihandle sama Pak David. Aku cuma mau kasih pelajaran buat para pengacau yang ada di kantor. Lily dan Gita menghabiskan waktu selama menunggu rapat selesai dengan bercerita. Hingga tak terasa rapat pun telah usah. David kembali ke ruangannya. Papi, udah selesai ya? Udah, ayo kita pulang. Terima kasih Gita sudah menemani istri saya. Iya Pak sama-sama. Saya permisi dulu. Aku balik ke ruangan Hanyali. Iya, Gita kembali ke ruangannya sementara David dan Lily kembali ke rumahnya. Sebelum kembali ke rumah David dan Lily menjemput Keira dan Baim di sekolah. Titik, titik, titik. Sampainya di rumah. Sebuah mobil terparkir di depan rumah David. Mobil siapa itu Pi? Gak tahu Mi. Mereka turun dari mobil dan melihat Paman Jerry dan Raisa tengah menunggu mereka di kursi depan. David, Paman Jerry ada apa kemari? Mohon maaf sebelumnya kami datang kemari tanpa membuat janji dulu. Paman mengantarkan Raisa yang ingin meminta maaf langsung kepada Lily. Cepat, Pak Jerry menyuruh Raisa. Kak Lily. Rais minta maaf. Lily melihat wajah Raisa yang terpaksa. Iya, Lily. Nenek merindukanmu. Ia mengajakmu makan malam bersama malam ini. Kami harap kamu datang. Lily akan datang malam ini. Baiklah kalau begitu. David. Lily kami permisi dulu. Setelah kepergian Paman dan Raisa, Lily memanggil anak-anaknya untuk turun dari mobil. Setelah itu mereka masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Titik, titik, di kamar David. Mami yakin mau datang malam ini. David melepas jasnya dan mengganti pakaiannya. Yakin Pi, Mami mau tahu apa yang bisa mereka lakukan terhadap Mami. Haruskah Papi ikut? Papi gak harus ikut. Nanti malah mereka bersandiwara di depan Papi. Ya sudah kalau begitu Mi. Lily mengganti bajunya dengan daster biasa. Meskipun Lily menggunakan dasternya, dia tetap cantik. Titik, titik, malamnya. Setelah sholat Isya Lily bersiap untuk berangkat ke kediaman pamannya. Lily diantar oleh para pengawal David. Sampainya di sana, Ting Tung, wanita parubaya membuka pintu rumah. Lily apa kabar sayang? Lama tak melihatmu kamu semakin cantik. Assalamualaikum. Terima kasih pujianannya Big. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Nenek sudah menunggumu. Lily masuk ke dalam rumah dan menemui nenek dari Bibik. Halo Nek. Halo Lily. Bagaimana keadaan nenek? Baik, ayo kita makan malam bersama. Semua orang menuju meja makan. Makanlah yang banyak. Kau sedikit kurusan. Lily sedang diet Nek. Jangan diet terlalu ketat. Gak baik buat kesehatan. Iya Nek. Lily. Bibik dengar kamu sekarang jadi CEO di perusahaan pamanmu ya. Iya Big dan itu juga berkat suami Lily. Gini sayang. David kan banyak perusahaannya. Dan Bibik rasa harta David itu gak akan habis sampai 7 turunan. Kalau misal perusahaan itu biar dikelola sama paman gimana? Maksud Bibik gimana? Tentu kamu bisa melihat kondisi keluarga kami. Tidak seberuntung kehidupan kamu yang sekarang berubah menjadi mewah. Bibik memohon kepada kamu untuk berbicara kepada David soal pengelolaan perusahaan biar paman yang menjalankan. Gimana? Apa Bibik dan paman lupa? Dulu waktu papaku masih hidup, perusahaan hampir bangkrut karena paman ikut cesempur dalam pengelolaan kantor. Jaga bicaramu Lily. Aku hanya menyampaikan fakta yang terjadi. Kau tak ada dasar atas ucapanmu. Sudah-sudah jangan bertengkar lagi. Kalian sudah bermaafan harusnya jangan berantem terus. Papa Raisa begitu marah. Kalau tidak ada hal penting lainnya lagi. Saya permisi pulang. Lily pergi meninggalkan kediaman Paman Jerry.